Hai guys, selamat datang di channel saya Bani Vlog. Jumpa kembali di cerita misteri. Untuk kali ini ada cerita masih dari seputar radio. Judulnya Pendengar Terakhir jam 1 malam. Waktu itu jam dinding studio radio bergerak pelan menuju jam 1 malam. Lampu kota di luar jendela terlihat redup, seolah ingin mengantuk. Di ruangan kecil itu hanya ada satu orang, Ardan, penyiar radio malam. Sudah 7 tahun ia mengisi slot jam sepi. Tidak pernah ia lihat atau berbicara dengan orang-orang. Namun suaranya ia kenal lebih dari tetangganya sendiri. Untuk kamu yang masih terjaga, suara Ardan terdengar pelan dan hangat. Jarum jam tepat pukul 1 malam lebih 11. Lampu indikator telepon menyala. Ardan tersenyum sedikit. Pendengar malam biasanya punya cerita tentang lelah dan tentang kehilangan. Pendengar jam 1:11, silakan. Suara perempuan menjawab sangat pelan, seperti takut terdengar. Mas, ini benar radio? Iya. Kamu di mana sekarang? Ada suara mesin mobil, hujan tipis, dan sesuatu yang terdengar seperti napas tertahan. Aku lagi nyetir, jalannya gelap. Ardan mencoba santai. Kamu sendirian? Iya. Lalu pelan sekali, Mas, aku takut. Nada suaranya bukan dibuat-buat, bukan orang iseng. Kamu di mana? Jalan lama dekat jembatan. Jantung Ardan berdegup sedikit lebih cepat. Ia tahu jalan itu. Tak ada lampu, tak ada rumah, tak ada sinyal. Tenang ya, kamu bisa putar balik. Suara perempuan itu bergetar. Aku sudah coba, tapi tiap aku muter, aku balik lagi ke sini. Dari speaker terdengar suara air mengalir di sungai. Dengar aku, kata Ardan lembut. Lihat ke depan, apa yang kamu lihat? Hening. Lalu suara isak kecil. Aku lihat
Jembatan ini rusak, setengah hilang. Ardan sedikit menelan ludah. Kamu pelan-pelan, sedikit demi sedikit maju. Tiba-tiba terdengar bunyi klakson panjang, disusul suara rem keras, dan jeritan singkat terdengar jelas. Sambungan terputus. Ardan berdiri refleks. Halo? Halo? Kemudian terdengar suara sunyi. Ia mencoba menelepon balik. Layar hanya menampilkan satu kalimat dingin, nomor tidak terdaftar. Studio terasa lebih dingin dari biasanya. Ardan duduk kembali, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini prank kali ya, atau mungkin ini kebetulan. Namun jarum frekuensi di depan matanya bergerak sendiri, berhenti di 101.1. Frekuensi kemudian mati. Speaker berdesis. Lalu suara perempuan itu kembali muncul, lebih dekat, lebih pelan. Mas, aku gak bisa keluar. Kamu siapa? Aku pendengar setia. Aku selalu dengan Mas Ardan. Kalau selalu pulang malam. Ardan merinding. Ia tidak pernah menyebut namanya di siaran. Kamu di mana sekarang? Suara itu lirih, hampir menangis. Aku masih di mobil. Airnya masuk, Mas. Ardan berdiri. Kursinya berderit. Kamu harus keluar. Buka pintunya. Mas. Suara itu pecah. Aku nggak bisa buka. Aku capek. Tiba-tiba suara itu berubah lembut, tenang. Mas Ardan, temani aku ya. Bentar lagi. Ardan membeku. Kamu tahu namaku? Sunyi sesaat. Lalu kalimat yang membuat darahnya dingin. Lampu studio berkedip. Raka menoleh ke kaca. Pantulan dirinya terlihat jelas. Namun di belakangnya ada bayangan perempuan basah berdiri diam, menunjuk. Ardan memejamkan mata. Saat ia membuka matanya lagi, bayangan itu menghilang. Ponselnya bergetar. Notifikasi berita lokal. Kecelakaan tunggal di jalan lama jembatan sungai. Waktu kejadian jam 1 malam lebih 11. Korban perempuan 23 tahun ditemukan di dalam mobil terendam. Radio mulai basah. Telepon studio berdering sekali lagi. Dengan tangan gemetar, Raka mengangkat. Halo. Tidak ada suara. Hanya ada satu bisikan pelan dari speaker. Terima kasih Mas Ardan. Aku enggak sendirian waktu pagi. Jam dinding berdetak. Kosong jam 1 malam lebih 12. Siaran pun berakhir. Namun sejak malam itu, setiap pukul 1 lebih 11, frekuensi radio Lintang Malam selalu aktif sendiri. Selama 1 menit. Tidak ada lagu, tidak ada suara, hanya suara air pelan mengalir dan satu tarikan napas terakhir.